Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alde Fijrianti dari kelas A Pendidikan Akuntansi. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan materi periode dan tugas perkembangan. Periode perkembangan. Perkembangan manusia terjadi secara berurutan atau berkesinambungan melalui periode atau masa. Menurut Santrok 2010, periode perkembangan terdiri atas 3, yaitu periode anak, periode remaja, dan periode dewasa. Dari ketiga periode tersebut diklasifikasikan lagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, periode anak, terdiri atas periode sebelum kelahiran, periode bayi, periode awal anak-anak, periode pertengahan, dan masa akhir anak. Yang kedua adalah periode remaja. Yang ketiga adalah periode dewasa, terdiri atas periode awal dewasa, masa pertengahan dewasa, dan masa akhir dewasa. Selanjutnya kita masuk ke poin pertama, yaitu periode sebelum kelahiran. Periode ini merupakan masa kehidupan individu yang dimulai dari masa konsepsi atau pembuahan hingga kelahiran sekitar 9 bulan dalam kandungan. Yang kedua adalah periode bayi. Periode bayi merupakan masa yang rentang dari kelahiran hingga 18 atau 24 bulan. Yang ketiga adalah periode masa awal anak. Periode ini merupakan periode yang merentang dari akhir masa bayi, yaitu sekitar 5 atau 6 tahun. Kadang-kadang periode ini disebut juga dengan tahun-tahun prasekolah atau preschool years. Yang keempat adalah periode pertengahan dan masa akhir anak-anak, yaitu periode perkembangan yang terjadi sekitar usia 6 hingga 10 atau 11 tahun. Masa ini dikenal juga dengan masa-masa sekolah dasar. Yang kelima adalah periode remaja. Periode remaja merupakan masa transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa, yaitu sekitar usia 12 atau 13 tahun hingga 19 atau 20 tahun, ditandai dengan perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Bahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Yang keenam adalah periode dewasa, terdiri atas periode awal dewasa, pertengahan, dan akhir dewasa. Masa awal dewasa sekitar usia 20 hingga 30 atau 35 tahun. Pertengahan dewasa sekitar 35 hingga 45 tahun. Dan masa akhir dewasa sekitar 55 dan 65 tahun. Tugas-tugas perkembangan. Yang pertama, tugas perkembangan masa bayi, anak, dan prasekolah, yaitu belajar makan makanan padat, belajar berjalan, belajar berbicara, mengenal perbedaan jenis kelamin, belajar membedakan baik buruk, benar salah, atau mengembangkan kata hati. Yang kedua, tugas perkembangan anak usia sekolah, yaitu belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan, belajar bergaul dengan teman sebaya, belajar mempermainkan peranan sesuai jenis kelamin, belajar keterampilan dasar, membaca, menulis, menghitung, dan mengembangkan sikap positif terhadap kelompok sosial. Yang ketiga, tugas perkembangan remaja, yaitu mencapai kematangan dalam beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mencapai kematangan berperilaku etis, emosional, dan tanggung jawab sosial, hubungan dengan teman sebaya, kematangan dalam pilihan karir, dan mencapai kematangan dalam kesiapan diri untuk menikah dan hidup berkeluarga. 4. Tugas perkembangan dewasa awal, yaitu memilih pasangan hidup, belajar hidup dengan pasangan nikah, memulai hidup berkeluarga, memelihara anak, mengelola rumah tangga, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Yang kelima, tugas perkembangan dewasa pertengahan, yaitu mencapai tanggung jawab sosial sebagai warga negara, membantu remaja belajar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisiologi negara, membantu remaja belajar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisiologis, dan menyesuaikan diri dengan orang tua yang semakin tua,
Yang keenam, tugas perkembangan dewasa akhir atau masa tua, yaitu menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan menurunnya penghasilan keluarga, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup, dan membentuk hubungan dengan orang-orang seusia. Ketiga, upaya memfasilitasi tugas-tugas perkembangan. Yang pertama, menciptakan iklim religius yang dapat memfasilitasi perkembangan kesadaran agama, akhlak mulia, etika, atau karakteristik peserta didik. Yang kedua, membangun suasana emosional yang kondusif bagi keterampilan sosial dan kematangan emosi peserta didik. Dan yang terakhir ialah membangun iklim intelektual yang memfasilitasi perkembangan berpikir, nalar, dan kemampuan mengambil keputusan yang baik. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan mengenai materi periode dan tugas perkembangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.